Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sefrianti, MPD dari SMKN 3 Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan menampilkan bagaimana video pembelajaran saya tentang pembelajaran menggunakan kelas poin, pembelajaran interaksi, seru dan menyenangkan di SMKN 3 Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi Casio ClassSuite FX5709991EX dengan cara aktifkan dulu menu fungsi, yaitu tekan menu lalu tekan 9. Nah, ini kita dihadapkan dengan fungsi. Misalnya kita mau mengambil fungsinya negatif X. X itu kan warna pink ya. Nah, diklik alpha, lalu X-nya pangkat 2, ambil pangkat 2, ditambah 4 misalnya. 4X, X warna pink lagi, ditambah dengan ikut nomor 4 misalnya ya. Nah, kita klik sama dengan. Nah, ini table range-nya start dari 1 sampai 5 dengan setiap nilai X-nya nanti 1. Klik lagi sama dengan. Nah, ini X-nya berhenti nanti di 5. Nah, ini untuk memastikan gambarnya seperti apa secara penghitungan, siswa kita sudah bisa dengan menggunakan ini. Nah, sekarang kita akan perlihatkan kepada siswa bagaimana bentuk gambarnya dengan berbantuan Casio emulator ini. Caranya adalah aktifkan QR code yang ada di Casio ClassSuite. QR code yang disingkat dengan QR itu berwarna kuning. Untuk mengaktifkannya, siswa diminta menekan Shift dan OPTN. Nah, kan ini tampil ya grafik QR code-nya. Nah, kita terhubung dengan internet untuk menampilkan QR code-nya. Klik saja 2 kali. Ini akan tampil nanti di layar kita. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini gambar dari gambar dari fungsi kuadrat yang sudah kita buat bersama siswa kita tadi. Jadi itu baru contoh dari salah satunya fungsi kuadrat. Kita minta siswa bagaimana ini kan kita berikan koefisien dari X kuadratnya, yaitu A. Bagaimana kalau A-nya itu negatif, apa yang terjadi dengan arah terbukanya parabola. Seperti itu. Nah, sekarang kita arahkan bagaimana jika fungsi kuadratnya itu koefisien dari A bertanda positif. Oke, kita kembalikan dulu ke menu. Clear dulu. Nah, kita ambil bentuk lainnya. Kita ambil bentuk lain dari fungsi kuadrat kita. Tadi kan A-nya negatif. Kita arahkan kepada siswa, ganti lagi. Nah, bagaimana kalau dia positif? Misalnya 2X berwarna pink berarti ambil alpha, lalu X, 2X pangkat 2 ditambah 6X, kita ulangi lagi, alpha X ditambah 3, gitu ya. Ini kita ganti dulu 5 ya. Nah, untuk melihat hasil dari fungsi kuadrat ini menggunakan emulator, tekan sama dengan lagi. Programnya nanti start dari 1 sampai 5 dengan stepnya 1 saja. Nah, kita melihat seperti ini.
hasil dari tabel kita. Untuk memastikan bentuk dari grafiknya, kita minta lagi siswa untuk mengklik QR code. QR code berwarna kuning yaitu QR. Maka kita mengaktifkan dulu dengan menekan Shift lalu tekan OPTN. Kita klik 2 kali di barcode. Nah, di sini kelihatan gambarnya bahwa kalau A-nya atau koefisien dari X kuadrat tersebut bertanda positif, ini gambarnya kita zoom dulu, terlalu besar ya, terlalu besar. Sebentar Bapak Ibu kita cek lagi, kita perkecil ya, kecil lagi, kecil lagi ya. Ini lagi proses ya. Nah, oke. Nah, ini gambar kita. Jadi kita arahkan kepada siswa. Kita arahkan ketika A-nya besar dari 0, arah parabola terbuka ke atas. Kalau X-nya negatif, parabola terbuka ke bawah. Jadi kita minta siswa mengerjakan soal ini tidak hanya atau 1-2 soal, kita berikan soal ini sebanyak mungkin sehingga dia mengetahui. Kita ganti-ganti bagaimana kalau negatif semuanya, bagaimana dengan arah parabolanya. Jadi siswa berusaha untuk mengeksplor dan mengeksplor lagi penggunaan media, berbantu dengan media kalkulator Classwiz ini, sehingga nanti mereka jadi memahami konsep bahwa ternyata ini A-nya sangat, arah parabola itu bergantung dengan A-nya apakah positif atau negatif. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, siswa yang lainnya juga bisa berkesempatan untuk mencobakan dengan Desmos ya. Mungkin beberapa siswa dalam satu kelompok mencobakan fungsi tersebut dengan menggunakan emulator atau kalkulator. Nah, siswa yang lainnya mencobakan bentuk grafiknya dengan menggunakan Desmos. Desmos tidak perlu diinstal di handphone siswa atau di komputernya, tapi cukup dibuka di browser Google. Jadi, siswanya mengklik Desmos, lalu siswa mengambil kalkulator grafik. Oke, kita lihat dari soal yang sudah dijawab oleh siswa kita yang sebelumnya. Kita ambil saja soal itu ya Bapak dan Ibu. Kita ambil soal ini. Oke, kita klik kalkulator grafik. Nah, siswa meletakkan di kolom ini fungsi kuadrat yang sudah dicobakan di emulator Casio. Kita lihat gambarnya, kita bandingkan dengan yang sudah dibuat oleh siswa menggunakan emulator dan yang dicobakan oleh siswa menggunakan Desmos. Kita lihat seperti ini, kita arahkan siswa. Jadi mereka bisa menjadi motivasi atau meningkatkan percaya diri mereka bahwa ketika kita menggunakan software ini hasilnya sama dan mereka bisa menggunakannya sesuai dengan perangkat mereka yang ada. Ya, contoh mereka mungkin belum mampu untuk membeli kalkulator Casio karena hanya bisa dipinjamkan di sekolah saja. Dan mereka bisa buktikan apa yang sudah mereka buat tadi menggunakan software Desmos. Nah, selanjutnya kita cobakan ke siswa kita untuk fungsi kuadrat selanjutnya. Oke, kita coba ya, siswa. Nah, sini kelihatan sama, arahnya terbuka ke atas dengan titik puncaknya sama ya, titik puncaknya sama. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, kita mengarahkan siswa bagaimana mereka menggunakan dua aplikasi ini yang di blended ketika mereka
bereksplorasi. Tentu ini sangat berdampak sangat baik kepada pemahaman konsep siswa kita. Kita arahkan dulu mereka bagaimana arah terbukanya parabola tersebut. Karena kalau kita kaitkan dengan vokasi mereka, khususnya untuk siswa di kejuruan otomotif ini, nah seandainya mereka nanti bekerja untuk bikin rancangan sebuah jembatan, nah bagaimana dengan kalau arah terbukanya ke sini, apa yang terjadi dengan fungsi kuadratnya? Tentu ini juga matang sekali matematikanya, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, kita tetap mengajarkan kepada mereka hitungannya secara manual, dan kita buktikan juga dengan menggunakan software-software ini. Bukan berarti kita menggunakan pure dengan software-software ini, tapi secara hitung-hitungan kita juga mantapkan betul bagaimana mereka menggunakan software kalau secara hitung-hitungan mereka belum mantap. Jadi ini sangat membantu mereka, kita combine penggunaan aplikasi ini. Selain itu, kita juga menggunakan uh, apa namanya secara daring atau pembelajaran kita online. Siswa menyerahkan tugasnya melalui aplikasi atau software Google Classroom. Mereka mengumpulkan di sana, dan mereka juga mendapatkan bahan dari guru, di Google Classroom tersebut. Kita lihat di sini Google Classroom. Google Classroom juga sangat ringan buat anak-anak kita, tidak banyak memakan pakai data, dan penyimpanannya pun lebih mudah. Nah, seperti ini kita bikin kelas-kelas daring untuk siswa dan siswi kita. Jadi semua materi pelajaran ada di di Google Classroom ini. Siswa tinggal melihat apa tugas-tugas yang kita berikan. Tentunya ada pemberitahuan kepada mereka lewat emailnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita tentunya tanpa berbantuan dari software Casio, Classwiz, dan Desmos, tanpa bantuan dari Google Classroom, tentunya pembelajaran kita selama pandemi ini tidak tercapai apa yang kita harapkan, tidak tercapai kompetensi dasar yang kita harapkan. Maka dengan blended learning ini, kita butuh bantuan dari aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu kita juga menggunakan Google Meet di selama belajar daring. Menggunakan Google Meet ini juga tidak membebankan kepada siswa untuk pakai datanya. Kita juga tidak dibebankan berapa lama kita di dalam itu. Kalau untuk di Google Meet, seberapa lama kita mampu. Nah, kita nggak akan terlempar dari ruangan atau dari room di Google Meet ini. Jadi saya memang mendapatkan motivasi dari beberapa rekan-rekan guru dengan menggunakan IT ini. Tidak hanya siswa, tapi kita juga terbantu dalam masalah pengadministrasian bahan ajar kita, lalu tugas lebih bisa diambil kapan saja dan tidak harus mengambil ke sekolah dulu, karena yang kita simpan itu semuanya tersimpan di awan. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita dalam IT ini juga kepada siswa kita, karena rekam jejak di dunia digital ini sangat bagus dan kita bisa mengambil di mana saja Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi buat kami di sekolah dan buat Bapak dan Ibu. Saya siap menerima saran dari Bapak dan Ibu atas apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama,